Oke teman-teman Rungayal, kembali lagi sama gue Rungayal. Kali ini gue mau ngebahas nih ya masalah udah 2-3 hari yang lalu mungkin ya. Kemarin gue nggak sempet buat bikin konten, sibuk banget kerja. Ada masalah warung di daerah Jawa Barat, warung makan ya, bukan di siang hari, dan kebetulan ada yang makan di situ siang hari tidak berpuasa, dan ada oknum yang melarangnya bahkan secara emosi, dan ada sedikit pengerusakan di situ. Dan juga ada di Jawa Barat, gue lihat berita permasalahan masalah ibadah umat Katolik yang di situ seperti demo oleh masyarakat setempat dikarenakan tidak setuju ada ibadah umat Katolik. Nah, gue sebagai umat beragama Islam, khususnya di poin 2 tadi, mohon maaf untuk saudara-saudara kita yang beragama Kristen Katolik, ada kejadian tersebut. Nah, inilah menurut gue harus dikedepankan adalah moral dan adab. Kita hidup di dunia ini bermacam-macam suku, bermacam-macam ras, bahkan bermacam-macam keyakinan agama. Kita harus saling toleransi, harus saling menghormati, karena semua umat manusia di dunia ini mempunyai hak masing-masing untuk beribadah menurut kepercayaannya masing-masing. Sampaikanlah kebenaran itu dengan cara baik. Jangan ada emosi maupun saling mencaci, karena perilaku kita mencerminkan atau mewakili agama yang kita bawa. Jangan sampai agama yang kita bawa menjadi buruk, menjadi jelek dikarenakan perilaku kita yang tidak baik. Dan jangan sampai ada permusuhan antar umat beragama. Dan untuk poin yang pertama, walaupun memang pada bulan ini adalah bulan suci Ramadan dan mayoritas di masyarakat beragama Islam mengerjakan ibadah puasa, tapi tunjukkanlah sikap yang baik, tunjukkanlah sikap yang saling menyayangi dan saling menghormati. Kalau memang ada orang yang tidak mampu untuk melakukan puasa, kita pun yang melakukan puasa harus menghormati, karena mungkin saja mereka yang tidak berpuasa itu memang mempunyai peran atau memang diberikan takdirnya mencari rezeki, mempunyai pekerjaan yang membutuhkan ekstra fisik yang lebih besar, sehingga mereka membutuhkan energi, membutuhkan makanan, membutuhkan minuman pada siang hari, sehingga mereka dapat beraktivitas kembali mencari rezeki. Karena apa yang mereka lakukan adalah untuk menghidupi keluarganya. Nah, ini harus dicermati ya, bahwa kenapa mereka tidak berpuasa dikarenakan mereka memang bekerja pada siang hari dan kerjaannya itu membutuhkan tenaga. Ya banyak contohnya. Misalkan saja ojek online misalkan. Itu kan membutuhkan tenaga, panas, kadang mereka kehujanan, apalagi sekarang ini puasanya seringkali hujan deras ya. Bahkan ada sebagian kota banjir di negara kita ya. Nah, itu kan mereka memang fisiknya tidak mampu untuk melakukan puasa. Nah, orang yang berpuasa, yang memang dia ada dalam takdir atau ada dalam nasib yang baik, dia bekerja di ruangan yang dingin, bahkan wajar saja mereka dapat beribadah dengan baik, mengerjakan ibadah puasa dikarenakan memang pekerjaannya tidak membutuhkan fisik yang lebih ekstra lagi. Akan tetapi saudara-saudara kita yang memang ditakdirkan atau berperan saat ini mencari rezekinya dengan penuh dengan tenaga yang ekstra. Nah, kita harus menghormati mereka karena mereka membutuhkan asupan makanan di siang hari. Mereka membutuhkan minuman untuk mereka dapat bekerja kembali, mencari kerjaan, mencari uang untuk anak istrinya. Jadi jangan egois, dan ibadah puasa itu tidak boleh memaksakan.
Jika kalian mampu beribadah puasa dengan baik, lakukanlah ibadah puasa dengan baik dan jagalah puasa kalian dengan baik, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kesabaran, penuh dengan empati di situ. Karena dasarnya orang berpuasa adalah mendekatkan diri kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mempunyai sifat-sifat empati di situ. Mempunyai sifat kasih sayang kepada sesamanya. Jadi untuk teman-teman kalian, saudara-saudara yang kemarin melakukan arogan di situ ya, emosi sehingga menutup dengan paksa warung makan, cobalah kalian pikirkan, jika keluarga kalian yang memang mencari uang berdagang makanan, kalau dia tidak dagang makanan pada siang hari, maka dia tidak akan mendapatkan uang. Karena manusia itu perannya berbeda-beda dan manusia itu saling membutuhkan. Orang yang keras membutuhkan orang yang lemah, orang yang lemah membutuhkan orang yang keras. Orang yang pintar membutuhkan orang yang bodoh. Kalau tidak ada orang yang bodoh, orang yang pintar pun tidak dapat disebut orang yang pintar. Orang kaya membutuhkan orang yang miskin. Karena jika dia tidak, atau semua ini kaya semua, bagaimana mereka dapat melakukan kegiatan atau kebutuhan mereka sehari-hari? Mereka membutuhkan orang miskin untuk dikerjakan. Jika mereka seorang pengusaha, mereka pasti membutuhkan karyawannya untuk bekerja. Dan orang yang miskin pun membutuhkan orang yang kaya untuk dapat hidup dari uang orang yang lebih kaya dari mereka. Kenapa orang pintar membutuhkan orang yang bodoh? Karena apa yang dia miliki, kepintarannya, tidak akan berguna jika tidak ada orang yang bodoh. Karena semua ilmu pengetahuan jika diberikan kepada orang lain akan menjadikan amal yang akan selalu ada dalam kehidupan dia di dunia, dan amal itu akan selalu ada di kehidupan nanti setelah kematian. Jadi jangan sepelekan orang lain, Walaupun kalian lihat mungkin itu buruk menurut kalian, kegiatannya tidak baik dalam segi keagamaan, akan tetapi mereka mungkin punya alasan, punya reason di sana bahwa mereka melakukan itu, atau mereka tidak bisa melakukan ibadah puasa dikarenakan mereka sedang mencari rezeki, mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Dan sebelum gua ngebahas masalah yang toleransi ya, karena ada mengganggu di situ. Kejadian kemarin umat Katolik ibadahnya diganggu oleh masyarakat setempat. Gua akan menyanyikan lagu. Sebenarnya lagu ini yang gue ciptakan sudah pernah gue nyanyikan juga di konten berikutnya, tetapi ini sebagai bentuk renungan kepada kita semua bahwa kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh arogan, karena apa yang kita jalani sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan kemampuan kita. Dan apa yang saudara-saudara kita yang lain jalani di sana, atau ketidakmampuan mereka mungkin dalam menjalankan ibadah puasa, itu pun dasarnya atas ketidakmampuan mereka, dikarenakan mereka mempunyai kegiatan yang berbeda dengan kita, mempunyai pekerjaan yang berbeda dengan kita, karena mereka membutuhkan tenaga ekstra di situ dalam bekerja, dan mereka membutuhkan asupan makanan dan asupan minuman pada siang hari. Dan untuk ibadah, lakukanlah ibadah menurut agamanya masing-masing, dan hormatilah ibadah agama orang lain, saudara-saudara kita, karena mereka pun mempunyai hak untuk beribadah di negara ini. Kita pun saat beribadah, mengerjakan sholat, mungkin ada pengajian, mungkin dalam pengajian kita menggunakan volume suara, mungkin saja ada sebagian saudara-saudara kita yang berbeda agama terganggu, tetapi mereka tidak mengusik kita. Dan kita pun juga seharusnya begitu. Jika mereka melakukan ibadah di gereja, kita pun jangan mengganggu mereka, karena mereka pun tidak mengganggu kita. Hiduplah bersama-sama saling menghormati. Hiduplah dengan kedamaian dan kasih sayang. Karena Tuhan tidak menyukai orang yang menindas orang, apalagi orang itu tidak salah.
Tuhan tidak menyukai itu. Apapun bentuknya, Tuhan tidak menyukai itu. Ini lagu untuk kita semua, untuk kita renungkan. Dikarenakan kita semuanya sama di mata Tuhan. Dan Tuhan menciptakan manusia untuk saling mengasihi dan untuk saling berbagi. Untuk apa kau bersujud jika hatimu masih dengki? Untuk apa kau berdoa jika hatimu masih mencaci? Dia ciptakan manusia untuk saling mengasihi. Dia ciptakan manusia untuk saling bersama dan berbagi. Untuk apa kalian sombong? Hidup ini hanya sementara. Untuk apa kalian sombong? Kita semua pasti kembali padanya. Ada yang kaya dan yang miskin, semuanya saling membutuhkan. Ada yang pintar dan yang bodoh, semuanya juga saling membutuhkan. Yang kaya butuh yang miskin untuk dikerjakan. Yang miskin butuh yang kaya untuk hidup. Yang pintar butuh yang bodoh untuk jadi murid. Yang bodoh butuh yang pintar untuk jadi guru. Untuk apa kalian sombong? Hidup ini hanya sementara. Untuk apa kalian sombong? Kita semua pasti kembali padanya. Yaitu lagu, semoga aja liriknya dapat merenungkan kita bahwa kita tidak bisa sombong hidup di dunia ini, dikarenakan kesombongan hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Kesombongan adalah milik Sang Maha Pencipta alam semesta ini. Kita itu bukan siapa-siapa. Kita ini ada dan ditiadakan juga bisa. Setinggi-tingginya kita, sepintar-pintarnya kita, pasti ada yang lebih pintar. Sekaya-kayanya kita, pasti ada yang lebih kaya juga. Dan kita kuat, pasti suatu saat akan menjadi lemah. Dan pada saat kita lemah, pasti yang kuat akan menindas kita. Itu adalah hukum sebab akibat. Jadi, berikanlah kasih sayang kepada sesama kita. Karena apa yang kita berikan kepada semua orang akan balik lagi kepada kita. Keburukan yang kita keluarkan, maka kita pun akan dapat keburukan untuk diri kita. Mungkin saat ini kita masih hebat, kita masih punya uang, kita masih punya kelompok yang bersama-sama kita, sehingga kita menjadi berani melakukan sesuatu. Sehingga kita seakan-akan punya power. Kita dapat semena-mena kepada orang yang lebih rendah. Kita bisa semena-mena kepada orang yang lebih lemah. Tapi suatu saat nanti kita pasti punya akibat. Jika kita tidak diberikan keburukan atau karma kita di dunia, kita pun pasti akan mendapatkan ganjarannya nanti di kehidupan setelah kematian. Jadi hiduplah
hiduplah mempunyai adab dan moral, itu lebih penting. Selama orang tersebut tidak mengganggu hidup kita, tidak mengganggu kerusakan alam semesta ini, kita harus menghormati mereka. Kita harus menghormati orang lain. Walaupun contoh tadi, yang poin pertama, kita sedang melakukan ibadah puasa. Lakukanlah ibadah puasa dengan semaksimal mungkin, dengan khusyuk, karena Tuhan yang Maha Kuasa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita memang melakukan puasa dengan niat, dengan ikhlas, apapun di sekeliling kita tidak akan mengganggu kita. Walaupun ada orang mungkin yang sedang buka restoran, makan, tidak akan terpengaruh karena kita memang ikhlas mengerjakan puasa. Jadi menurut gua itu hanya alasan yang dibuat-buat, karena gue pun sama berpuasa pun, jika gue niat puasa, gue ikhlas mengerjakan puasa, siapapun yang ada di sekitar gue, jika gue memang niat berpuasa, tidak akan menggoda puasa gue. Itu karena mereka puasanya tidak ikhlas menjalankannya, sehingga merasa terganggu jika ada orang di sekitar lingkungan tempat tinggal dia, atau yang dia sedang berjalan, ada warung yang sedang buka, dia merasa terganggu. Padahal sebetulnya jika menjalani puasa dengan ikhlas penuh, dengan mohon ridhonya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pasti akan dapat menjalani puasa dengan tenang, tidak terganggu dengan apapun. Sekarang kita coba berempati ya. Kita memang mungkin melakukan ritual agamanya maksimal banget lah, penuh dengan kebaikan, dalam arti syariat agamanya kita jalani dengan baik. Nah, kita punya uang, dan terkadang kita membutuhkan tenaga orang dikarenakan rumah kita mungkin sedang rusak. Kita butuh orang yang naik ke atas rumah kita dan membutuhkan waktu seharian penuh untuk mengerjakan atap kita yang bocor misalnya. Nah, kita punya uang untuk membayar orang. Nah, yang kita butuhkan pasti adalah tenaga orang yang memang pekerjaannya pekerja bangunan. Nah, orang tersebut pasti akan mengerjakan pekerjaan tersebut yang kita butuhkan, dan dikarenakan dia pun membutuhkan uang dari kita sebagai pamrih, sebagai imbalannya. Nah, dia pasti akan sebagian besar pasti tidak akan berpuasa, karena bisa saja cuaca panas, bisa saja cuaca pun hujan. Karena jika mereka melakukan kegiatan puasa, mungkin saja fisiknya akan capek, atau mungkin saja fisiknya akan sakit karena akan kecapean, kepanasan, dan kehujanan. Coba kita renungkan, kita berarti membutuhkan orang tersebut, orang yang tidak berpuasa. Nah, kita membutuhkan tenaga dia untuk mengerjakan pekerjaan rumah kita yang sedang bocor. Dan contohnya gini ya, jika kita fanatik banget lah sama hal keagamaan ya, oh nggak bisa, gue mau mencari pekerja yang benerin genteng rumah gue, harus orang yang berpuasa. Kalian pasti akan kesulitan. Bisa kalian dapatkan, mungkin bisa, tapi mungkin waktunya akan lama, karena kebanyakan orang pasti tidak berpuasa dikarenakan tidak kuat mengerjakan pekerjaan bangunan dalam waktu seharian. Mungkin kalau pekerjaannya itu cuma ngecat, itu ringan, bisa terus berpuasa sampai sore, sampai maghrib. Tapi juga harus mengaduk pasir, terus mengangkat adukan semen dan pasir tersebut ke atas dan lain sebagainya lah, yang pekerjaannya itu membutuhkan fisik yang berat. Gue yakin banget pasti orang tersebut atau pekerja bangunan itu tidak akan berpuasa, karena gue pun pernah juga memperbaiki rumah, dan juga ada kawan juga yang memang pekerjaannya seperti itu. Rata-rata tidak kuat untuk mengerjakan puasa, kecuali jika
pekerjaan bangunannya ringan-ringan di dalam rumah, mungkin cuman memperbaiki keramik dan lain sebagainya. Teman gue tersebut bisa sambil berpuasa sampai sore. Tapi kan nggak selamanya pekerjaan-pekerjaan bangunan itu di dalam, bisa terjadi di luar dan memerlukan tenaga ekstra dan akhirnya mereka tidak berpuasa. Disinilah bentuk empati yang harus dipikirkan, bahwa takdir orang berbeda-beda, peran orang di dunia itu berbeda-beda. Mungkin kalian bernasib baik, mungkin kalian dapat bekerja dengan enak, kalian dapat beribadah dengan nyaman, dengan tenang. Tapi kalian harus empati. Saudara-saudara kalian yang lain di sana, mungkin mereka membutuhkan tenaga yang ekstra untuk melakukan puasa, dan terkadang mereka pun akan kelelahan jika mereka berpuasa sambil bekerja. Jangan egois. Biarkan Tuhan yang menilai, karena Tuhan pun pasti menilai makhluknya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan perannya. Contoh aja gini, karena gue beragama Islam ya, gue mencontohkan sesuai agama gue. Orang yang bekerja dari pagi sampai malam, kadang-kadang dia mungkin sampai rumah bisa jam 10 malam karena macetnya Jakarta. Jika dia rumahnya mungkin di Bogor atau di Depok, dia membutuhkan alat transportasi, dan itu pasti dalam perjalanan macet, dan mereka sampai rumah jam 10. Dia akan berbeda tanggung jawabnya dalam beribadah dibandingkan orang yang tidak punya pekerjaan. Dia cuma di rumah saja, ataupun mungkin dia seorang usaha warung yang ada di rumah. Dia punya banyak waktu untuk beribadah, untuk sholat, untuk mengerjakan sholat sunnah, untuk mengerjakan sholat taraweh pun. Orang yang bekerja mencari uang untuk anak istrinya makan, untuk anak istrinya hidup loh, mungkin dia tidak bisa melakukan sholat taraweh. Silakan teman-teman komen yang menurut teman-teman benar ya. Tapi menurut gua, dia tidak punya tanggung jawab untuk sholat taraweh, karena dia melakukan pekerjaan mencari nafkah lebih besar dibandingkan sholat taraweh tersebut. Karena dia bisa saja terjadi, dia kecapean, bisa ada loh kejadian dia kecapean sehingga dia pingsan di jalan. Karena dia sudah usia juga, dia kelelahan, dia sakit di jalan. Dan itu lebih besar ibadahnya karena dia melakukan pekerjaan tersebut untuk anak istrinya, untuk memberi makan anak istrinya. Jadi jangan dilihat sesuatu itu dari apa pandangan kita saja. Kita harus lihat dulu dia melakukan seperti itu, bagaimana keseharian mereka dan bagaimana kegiatan mereka. Karena kegiatan kita dengan kegiatan orang lain itu berbeda. Jangan disamaratakan, yang menurut kalian benar itu adalah benar, yang menurut kalian itu salah adalah salah. Jangan. Mungkin salah menurut kalian, orang lain ada yang tidak mengerjakan sholat taraweh dan kalian bisa mengerjakan sholat taraweh, contohnya. Tetapi kalian di rumah, kalian tidak bekerja jauh, kalian tidak membutuhkan waktu untuk berdesak-desakan, mungkin naik kereta berdesak-desakan, kalian enak di rumah dan kalian bertanggung jawab. Kalian punya tanggung jawab untuk mengerjakan sholat sunnah taraweh tersebut karena kalian mempunyai kesempatan di situ. Tetapi untuk nilai ibadahnya kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah Sang Maha Penilai, Dialah Sang Maha yang berkuasa, yang punya hak untuk menilai orang baik atau buruk, atau yang dapat memberikan pahala sebesar apapun menurut penilaian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak bisa melihat atau menilai sebesar apapun pahala kita, seburuk apapun dosa kita, tidak bisa. Hanya Allah yang tahu, hanya Dialah yang Maha Kuasa. Dan untuk yang poin 2, ini juga patut banget kita lihat tidak sebelah mata, karena kejadian-kejadian ini sering banget terjadi. Dan bahkan dulu kita punya histori negara kita,
ada perang yang membawa sara, membawa keagamaan sehingga banyak mengakibatkan korban di situ. Jangan sampai seperti itu lagi. Jangan ada provokasi-provokasi yang menyulut pertikaian agama. Jangan. Tolonglah jangan. Karena agama itu sensitif, sangat sensitif. Makanya kita harus mencontoh juga ya. Nah inilah maksud gua. Orang itu harus beragama. Gue pun tidak setuju dengan orang yang tidak beragama. Akan tetapi, kenapa di negara Polandia yang kebanyakan orang tidak beragama, hidupnya bisa tentram, hidupnya bisa nyaman, sedikit sekali kekerasan, tidak ada kejahatan bahkan di sana. Nah, kita harusnya malu. Kita di sini mayoritas Muslim yang menjunjung tinggi nilai agama, tetapi banyak sekali kejahatan terjadi. Banyak sekali ada orang mengambil hak orang lain. Banyak sekali pembunuhan. Bahkan ada anak membunuh orang tuanya. Ada orang tua membunuh anak kandungnya. Ada orang tua melecehkan anak kandungnya, memperkosa anak kandungnya. Ini kita negara yang mayoritas beragama loh. Kita harusnya malu dengan orang yang tidak beragama tapi bisa mempunyai adab dan moral. Sedih gue kalau ngeliat berita-berita seperti itu. Nah kita pun harus punya moral, punya adab, saling menghormati sesama manusia, sesama saudara-saudara kita yang berbeda agamanya. Mereka menghormati kita, kita pun harus menghormati mereka. Kita pun sama. Bahkan kita jika ada pengajian pun kadang berisik loh. Gue aja ada di konten gue gitu kan, bahwa gue tuh pengen banget tetap toa itu ada lah ya, di masjid tetap ada. Akan tetapi jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu keras banget. Karena gue saja yang beragama Islam pun kadang-kadang terganggu jika gue mau istirahat. Jika gue mungkin ada pekerjaan yang harus gue kerjakan di rumah gitu, terganggu juga konsentrasinya karena terlalu kencang volumenya. Dan bahkan itu dilakukan suara-suara itu bukan pada saat azan. Kalau pada saat azan memang haruslah karena memberitahukan waktunya azan gitu. Tapi bukan pada saat azan, mengaji dan kadang di situ membaca suatu ayat atau sholawatan. Akan tetapi durasinya panjang dan terkadang terlalu bising gitu. Lebih baik dikecilkanlah volumenya. Nah, mereka yang beragama lain pun melakukannya tidak setiap hari. Dan selalu gue juga ada di teman-teman pun yang beragama Kristen juga. Kalaupun gue lewat berkendara, tidak terlalu terdengar lah doa-doanya atau nyanyi-nyanyian ibadahnya gitu ya. Ya tolonglah untuk saling menghormati sesama. Karena manusia mempunyai hak, dan di negara kita ini mempunyai hak semua orang untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Semoga aja kita bisa lebih empati lagi, saling hormat-menghormati, dan tidak ada lagi keributan, dan tidak ada lagi ketidakadilan di sini. Sampai ketemu lagi di rumah yang berikutnya, pandangan-pandangan hidup gua, berkhayal untuk kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudara-saudaraku sekalian di sana. Salam berkhayal.